Selamat berjumpa para siswa semuanya yang saya banggakan. Apa kabar? Tetap semangat ya, belajar di rumah, jaga kesehatan. Oke, saat ini kita akan belajar bersama Bu Eti Wijayanti. Kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan linier. Semua siap? Oke, kita mulai. Materi yang pertama adalah nilai mutlak. Materi berikutnya yang kedua, persamaan linier. Materi yang ketiga, pertidaksamaan linier. Materi yang keempat adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita akan membahas definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Saya ulangi, nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Definisinya, jika X bilangan real, nilai mutlak X dapat dituliskan dengan lambang X dalam tanda mutlak. Kita definisikan, nilai mutlak itu bernilai X jikalau X-nya lebih besar sama dengan 0 dan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Titik-titik yang kita peroleh pada tabel tersebut disajikan dalam koordinat kartesius. Jadi ini grafik Y sama dengan Fx sama dengan X dalam tanda mutlak. Misalnya kita memilih X-nya 1 dari definisi awal, kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, maka di sini nilainya 1 juga. 2 dengan 2 juga. 3 dengan 3 juga. 4 dengan 4 juga. Sedangkan jikalau kita memilih X-nya kurang dari 0, misalnya min 1, itu maka dia akan memiliki pasangan 1. Min 2 pasangannya 2, min 3 pasangannya 3, min 4 pasangannya 4. Misalnya, persamaan linier. Harga ballpoint kita misalkan X. Harga buku dengan Y. Maka 4 ballpoint dan 7 buku kita tuliskan sebagai 4X ditambah 7Y. X tadi mewakili ballpoint, Y mewakili harga buku. Kemudian 2 ballpoint ditambah 3 buku, kita notasikan 2X plus 3Y sama dengan 10.000. Ini persamaan linier 2 variabel. Dia linier karena pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian 2 buku sama dengan 2X sama dengan Rp5.000. Ini persamaan linier 1 variabel. Persamaan linier 2 variabel. Cara menyelesaikan persamaan linier, yang pertama, metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode campuran eliminasi dan substitusi. Yang keempat, metode grafik. Yang pertama, ini kita menggunakan metode grafik. Sistem persamaan linier 2 variabel, X min Y sama dengan 2. Kemudian yang kedua 3X min 7Y sama dengan min 2. Maka kita akan menggambarkan
penyelesaiannya ini dengan metode grafik. Kita buat tabel, ini untuk X, ini untuk Y. Misalnya kita memilih titik X-nya 0, jadi ini kita ganti 0. 0 min Y sama dengan 2. Min Y sama dengan 2, Y-nya berarti sama dengan 2. Ulangi, X-nya 0, Y-nya ketemu min 2. 0 min Y sama dengan 2, jadi Y-nya sama dengan min 2. Sedangkan untuk X-nya 2, 2 kurangi Y sama dengan 2. Kalau Y-nya kita ganti 0, 2 kurangi 0 hasilnya 2. Sehingga untuk X-nya 0, Y-nya min 2, untuk Y-nya 0, X-nya 2, sehingga kita memiliki pasangan 2 titik 0, min 2 dan 2,0. Jelas ya? Paling aman kita memilih titiknya X-nya 0 dan Y-nya 0. Minimal kita memilih 2 titik untuk menggambar grafik penyelesaian sistem persamaan linier. Minimal pilih 2 titik. Titik yang paling aman untuk kita pilih adalah titik X-nya 0 dan Y-nya 0. Yang kedua, 3X min 7Y sama dengan min 2. X-nya kita ganti dengan 0. Sehingga tinggal min 7Y sama dengan min 2. Y-nya sama dengan min 2 per min 7 sama dengan 2 per 7. Sekarang Y-nya yang 0. Berarti 3X sama dengan min 2. X-nya min 2 per 3. Jelas ya? Ini ketemu 0,2 per 7, ini ketemu min 2 per 3,0. Dari kedua titik yang kita punya tadi, kita letakkan di sini. Garis yang pertama tadi, di sini 0,min 2 dan 2,0. Minimal 2 titik yang kita miliki kita hubungkan, kita perpanjang. 2 titik ini mewakili kumpulan titik-titik yang ada dalam garis ini yang merupakan penyelesaian dari X min Y sama dengan 2. Sedangkan ini tadi kita sudah mendapatkan penyelesaian dari sini 0, 2 per 7 dan min 2 per 3,0. Di sini dari situ kedua garis tadi akan memotong di sebuah titik 4,2. Perpotongan dari dua garis tadi merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linier, yaitu 4,2. Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan sekarang. Pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier itu bentuk umumnya ada 4. AX plus BY plus C lebih kecil 0. AX plus BY plus C lebih kecil sama dengan 0. AX plus BY plus C lebih besar 0. AX plus BY plus C lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini ada 4 bentuk umumnya. Dari pertidaksamaan ini, kemudian bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan. Berikutnya, kita bisa mengerjakan soal-soal latihan di sini. Latihan ada 8 nomor. Jadi kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kemudian di nomor 6 nanti diminta menggambar grafik fungsi linier. Tadi sudah pernah dijelaskan di depan, kalian bisa mencobanya untuk nomor 1 sampai nomor 6.
Nanti dicoba sendiri untuk 6 nomor ini. Kemudian kita juga diminta menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier dengan metode grafik. Dengan metode grafik juga sudah diberikan cara-caranya tadi. Dengan memilih minimal 2 titik. Sumbu X 0, sumbu Y 0. Dari situ nanti kemudian diletakkan pada koordinat kartesius. Kemudian dari pertemuan kedua garis tadi akan memotong di sebuah titik lah. Titik potong tadi merupakan himpunan penyelesaian persamaan linier berikut. Kita masuk ke materi berikutnya. Persamaan nilai mutlak. Kalau tadi nilai mutlak, sekarang mau masuk ke persamaan nilai mutlak. Lah, apakah ada hubungan antara nilai mutlak dan akar X pangkat 2? Kita lihat pada tayangan berikut. Misalnya untuk X, kita mengambil contoh sembarang bilangan. Kita mulai dari bilangan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kalau X ini kita kuadratkan, negatif 4 kuadrat 16, negatif 3 kuadrat 9, negatif 2 kuadrat 4, negatif 1 kuadrat 0, 0, 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Sedangkan nilai mutlak X di sini, kalau min 4, hasilnya 4, min 3, hasilnya 3, min 2, hasilnya 2, min 1, hasilnya 1, 0, tetap 0, 1, hasilnya 1, nilai mutlak 2, 2, nilai mutlak 3, 3, nilai mutlak 4, 4. Akar X kuadrat, akar 16, 4, akar 9, 3, akar 4, 2, akar 1, 1, akar 0, 0, akar 1, 1, akar 4, 2, akar 9, 3, akar 16, 4. Jadi kesimpulannya nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Saya ulangi, nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Jadi hubungan antara X dan akar X kuadrat adalah nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jelas ya? Paham ya? Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 1 dalam tanda mutlak sama dengan 3. Jadi ini persamaan nilai mutlak. Cara yang pertama menggunakan definisi. X plus 1 dalam tanda mutlak sama dengan 3. Maka X plus 1 sama dengan 3 jika X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Min X plus 1 sama dengan 3. Min X min 1. Min X min 1 sama dengan 3. Ini untuk syarat X plus 1 lebih kecil 0. Min X min 1 sama dengan 3. Min X sama dengan 4. X-nya min 4. Sehingga himpunan penyelesaian dari X plus 1 dalam tanda mutlak sama dengan 3 adalah min 4,2. Ini cara yang pertama menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Definisi awal yang pertama untuk nilai mutlak X tadi sudah ada di atas. Cara yang kedua menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. X plus 3 dalam tanda mutlak sama dengan 3. Akar X plus 1 kuadrat sama dengan 3. Ini sama dengan ini. Ini tetap. Kemudian kalau ini akar dikuadratkan, berarti di sini supaya akarnya hilang, ruas kiri dengan ruas kanan harus dikuadratkan.
X plus 1 kuadrat akar X plus 1 kuadrat ini dikuadratkan, 3 dikuadratkan menghasilkan X plus 1 kuadrat sama dengan 9. X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 9. X kuadrat plus 2X min 8, ini pindah ke ruas kiri jadi min 9, plus 1 min 8 sama dengan 0. Ternyata ini membentuk persamaan kuadrat. Untuk menentukan nilai dari persamaan kuadrat adalah kita memilih dua bilangan, jikalau dijumlah hasilnya plus 2, jikalau dikalikan hasilnya negatif 8. Kita pilih bilangannya adalah bilangan 4 dan negatif 2. Plus 4 dan negatif 2 kalau dijumlah 2. Plus 4 dan min 2 kalau dikalikan min 8. Cocok. Kemudian X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4, X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Sehingga X plus 1 dalam tanda mutlak sama dengan 3, himpunan penyelesaiannya adalah min 4,2. Dengan menggunakan cara definisi tadi juga min 4,2. Jadi baik menggunakan definisi maupun dengan menggunakan sifat X dalam tanda mutlak sama dengan akar X kuadrat, hasilnya sama. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas penjelasan yang sudah diberikan? Ya. Kemudian kita masuk ke latihan. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Ada 4 nomor persamaan nilai mutlak. Kalian boleh mencoba mengerjakan 4 ini bisa dengan cara definisi seperti tadi. Bisa juga dengan menggunakan sifat X dalam tanda mutlak sama dengan akar X kuadrat. Bisa juga menggunakan kedua-duanya. Begitu ya, nanti dicoba dikerjakan. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat penggunaan nilai mutlak itu untuk apa. Contohnya misalnya, X dalam tanda mutlak itu adalah jarak antara subasa dengan bola. Ini. Nah, jaraknya ini lebih kecil dari 3 meter. Lebih kecil dari 3 meter berarti 3-nya tidak ikut. Ya, 3 meternya tidak ikut baik ke kiri maupun ke kanan. Maka nilai dalam tanda mutlak X ini lebih kecil dari A. Itu bisa kita definisikan min A lebih kecil X lebih kecil A. Kalau tadi X dalam tanda mutlak lebih kecil dari 3, berarti X dalam tanda mutlak lebih kecil dari 3, berarti min 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Kalau harga mutlak misalkan X tadi jarak antara subasa dengan bola, X dalam tanda mutlak lebih besar dari 3 meter. Kalau lebih besar dari 3 meter, berarti di sini dan di sini. Daerah yang memenuhi di kanannya 3 meter, kirinya 3 meter. Jadi, X dalam tanda mutlak lebih besar A, itu sama dengan X lebih besar A atau X lebih kecil dari min A. Jikalau X dalam tanda mutlak lebih besar dari 3, berarti X dalam tanda mutlak lebih besar dari 3, berarti X lebih besar dari 3 atau X lebih kecil dari min 3. Ingat daerahnya di sini dan daerahnya di sini. Saya ulang lagi yang sebelumnya tadi, kalau X-nya lebih kecil dari 3 meter, daerahnya antara min 3 meter sampai 3 meter, tengah-tengahnya ini, tengah-tengahnya sini. Contoh soal.
Tentukan nilai X dari pertidaksamaan 14X ditambah 4 lebih besar 6X plus 8. Saya ulangi, tentukanlah nilai X dari pertidaksamaan linier 14X plus 4 lebih besar 6X plus 8. Penyelesaian 14X plus 4 lebih besar 6X plus 8. Ini sama-sama variabel X, jadikan satu ruas di ruas kiri, pindah ruas 6X ini jadi negatif 6X. Jadi 14X negatif 6X lebih besar 8 tetap di ruas kanan, 4 pindah ke ruas kanan dikurangi 4. 14X kurangi 6X 8X, lebih besar 8 kurangi 4, 4. Jadi X lebih besar dari 4/8, X lebih besar dari setengah. Mudah bukan? Ya, jadi yang sama-sama ada variabel X-nya jadikan di ruas kiri, yang tidak ada variabel X-nya dipindah ke ruas kanan. Berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian min 5X ditambah 12 lebih besar sama dengan X plus 2 dengan X anggota bilangan real. Sama seperti tadi penyelesaiannya, min 5X plus 12 lebih besar sama dengan X plus 4. Variabel X pindah ke ruas kiri, min 5X dikurangi X ditambah 12 lebih besar sama dengan X min X plus 4. Ini boleh juga dengan cara seperti ini. Tugas kita adalah mau menghilangkan nilai X yang ruas kanan. Jikalau mau menghilangkan nilai X di ruas kanan, berarti kita harus mengurangi nilai X di sebelah ruas kanan. Supaya nilainya persamaan linear ini tidak berubah, maka ruas kiri harus juga dikurangi sebesar negatif X. Jadi min 5X min X ditambah 12 lebih besar sama dengan X min X ditambah 4. Min 6X ditambah 12 lebih besar sama dengan 4. Kita ingin menghilangkan 12 di sini dengan cara mengurangi 12. Supaya tidak mengubah nilai, ruas kanan juga dikurangi 12. Min 6X ditambah 12, min 12 lebih besar sama dengan 4 dikurangi 12. Negatif 6X lebih besar sama dengan negatif 8. Supaya ruas kiri tinggal nilai X saja, maka dia harus dikalikan dengan negatif 1/6. Ruas kanan juga harus dikalikan dengan negatif 1/6. Ingat, jikalau dia dikalikan dengan negatif ataupun dibagi dengan bilangan negatif, kalau ini dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Ini pertama lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Ingat, dia dikalikan dengan negatif, maka tandanya berubah dari lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Min 1/6 kali min 6 hasilnya X, min 1/6 kali min 8 hasilnya 8/6. Jadi X lebih kecil sama dengan 4/3. Mudah bukan? Ya. Dapat kita simpulkan dari kita belajar tadi, mula-mula kita sudah belajar untuk pertemuan ini. Yang pertama nilai mutlak, persamaan linier, pertidaksamaan linier, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kita sudah belajar 4 hal untuk pertemuan hari ini. Berikutnya, silahkan mencoba beberapa latihan soal yang sudah diberikan tadi. Kiranya dengan latihan tadi membuat Anda semakin menguasai bagaimana cara menyelesaikan nilai mutlak, kemudian menyelesaikan persamaan linier, menyelesaikan pertidaksamaan linier, dan menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya simpulkan nilai mutlak. Jika X bilangan real, nilai mutlak X dapat dituliskan atau didefinisikan dengan X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0. Min X jika X lebih kecil dari 0. Sedangkan persamaan linier itu ada persamaan linier satu variabel. Nanti kita bisa menentukan nilai X. Kemudian persamaan linier dua variabel. Nih, kita bisa menyelesaikan persamaan linier dua variabel minimal harus memiliki dua persamaan linier dua variabel. Kemudian kita bisa menyelesaikan dengan cara eliminasi, substitusi, metode campuran, dan metode determinan. Pertidaksamaan linier. Bentuk umum pertidaksamaan linier adalah AX plus BY plus C lebih kecil 0, AX plus BY plus C lebih kecil sama dengan 0, AX plus BY plus C lebih besar 0, AX plus BY plus C lebih besar sama dengan 0. Sedangkan yang terakhir, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak tadi ini, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kemudian kita bisa menyelesaikan tadi dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Bisa juga dengan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Dan yang terakhir adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak di sini X, nilai mutlak X lebih besar A, itu jikalau X lebih besar dari A atau X lebih kecil dari min A. Sedangkan untuk nilai mutlak X lebih kecil dari A adalah min A lebih kecil X lebih kecil A. Itu definisi dari pertidaksamaan nilai mutlak. Tak terasa materi kita sudah selesai. Harapan saya, apa yang sudah saya berikan dapat diterima dengan baik, jelas. Kemudian nanti bisa mencoba latihan soal, supaya kalian lebih kompeten di dalam memahami materi yang dibahas hari ini. Yaitu materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier. Tetap semangat, tekun belajar, jaga kesehatan, belajar di rumah. Begitu. Bu Eti akhiri sekian dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kiranya apa yang sudah Bu Eti bagikan hari ini bermanfaat dan bisa untuk bekal kalian di dalam belajar. Sekian dan terima kasih.